Wa syaraitu ta'limiha arba'ah. Niki bab wingi bab tentang nyembelih nggih. Sebelum nggih. Piro niku sebelum itu nggih. Lali ya bisa. Libur suwi. Jadi kemarin atau beberapa waktu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana tata cara menyembelih binatang. Nggih. Kemudian yang kedua sudah kita beri mukadimah terkait dengan berburu. Nggih. Niku ngoten. Wa yajuzu al istiyadu bi kulli jarihatin mu'allamatin. Wingi napa minas sibahi wa minal jawarihit thairi. Jadi boleh menggunakan binatang buas atau burung. Ya, burung buas digunakan untuk berburu dengan catatan dia bisa melukai dan bisa diajari. Ya, bisa melukai dan juga bisa diajari. Kemudian syaratnya ngajari itu ada 4. Artinya ngelatih binatang. Binatang itu boleh digunakan berburu jika memenuhi 4 kriteria. Antakuna idza ursilat ustursalat. Niki. Yang pertama, apabila diperintahkan untuk menerkam, untuk berburu, maka dia akan langsung bergerak untuk berburu. Wa idza zujirat ing zajarat. Apabila dia disuruh berhenti, dia juga mau berhenti. Jadi kalau punya binatang seperti itu, kejar itu. Siap. Langsung melakukan. Berhenti. Itu dia langsung, itu tandanya dia sudah terlatih dan itu boleh digunakan untuk berburu. Ini ngoten. Ursilat ay aghroyat wa haijat ala soidi. Jadi diperintahkan untuk berburu, maka dia langsung bergegas untuk menerkam mangsanya. Zajarat istauqafat, apabila disuruh berhenti dia berhenti. Kalau seperti itu, ya. Wa idza qatalat syaitan lam ta'kul minhu syai'an. Niki syarat, harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, nak diperintah berburu dia bisa berburu, diperintah berhenti berhenti. Yang ketiga syaratnya, apabila membunuh targetnya, maka dia tidak memakan target itu sedikit pun. Berarti memang betul-betul terlatih. Kalau dia masih makan target yang dibunuh, maka itu targetnya menjadi tidak halal. Niku ngoten. Makanya punya anjing, punya macan, punya burung. Kemarin sudah disampaikan burungnya boleh burung elang, burung raja wali. Dilatih untuk berburu, misalkan binatang yang halal dimakan kijang, misalkan begitu. Kalau diperintah berburu untuk menyergap, dia menyergap, tapi kalau diperintah berhenti, berhenti. Kemudian kalau dia mematikan atau membunuh targetnya, maka dia tidak makan sedikit pun dari target itu. Ini yang ketiga. Wa ayataqarrara dzalika minha. Kemudian itu kejadian harus sudah bisa berulang-ulang. Artinya kalau dia dilakukan tadi 3 perintah tadi, memenuhi kriteria tadi kok geleme mung pisan tok. Berarti dia belum bisa memenuhi kualifikasi. Artinya sudah dicoba berulang-ulang, dia pas tetap sesuai dengan komando tadi. Maka ini nanti baru
boleh untuk berburu menggunakan binatang-binatang tersebut. Niku ngoten. Niki nak teng mriki marrata ini faksaro, paling tidak 2 kali boleh. 2 kali dicoba, oke, ya wis boleh. Faksaro atau lebih banyak. Li'anal marrah qad taqa'u ittifaqan, karena kebetulan itu hanya berlaku sekali. Fala tadullu ala husulit ta'limi. Itu menunjukkan kebetulan, kalau sekali dicoba 2 kali nggak mau, berarti kebetulan, berarti bukan hasil pelatihan. Wa yurjau fi adatil marrati ila ahlil khubrati bil hayawanil jarihil mu'allam. Jadi kalau dia bisa berulang-ulang, itu mengindikasikan bahwa dia memang sudah terlatih. Singkatnya, pokoknya binatangnya yang digunakan untuk berburu itu binatang yang terlatih. Kemudian yang kedua, dia tidak makan sedikit pun dari perkara atau binatang yang diburu tadi. Wa in utimat ihda syara'iqa lam yakhilla ma'akhadathu. Niki Pak. Apabila niki Pak, salah satu dari 4 syarat tadi tidak terpenuhi, menyebabkan binatang buruan tadi lam yakhilla, menyebabkan tidak halal. Ya, niki Pak. Makanya napa niki nak berburu ya, latihan. Nah, ning kene arep berburu, ning ndi kebun binatang. Boten berburu ning kebun binatang nggih. Niki dateng kene kaya wingi kula teng Kalimantan. Teng mriko biasa orang sana berburu rusa. Insyaallah. Illa, kecuali Pak, bisa halal ayyudroka hayyan fayudakki, kalau kamu mendapati tadi, mendapati masih hidup, targetnya tadi ketika dilukai oleh binatang buang yang belum memenuhi kriteria 4 tadi, kok melukai targetnya dan targetnya itu masih hidup, fayudakka, kemudian disembelih, maka jadi halal. Niki podo Pak niki. Mirip kaya napa Pak, alitan kula Pak, ayam ditabrak mobil. Jebret, isik klepek niku. Dan cepet dibeleh Pak. Nah dibeleh sret jadi halal. Tapi nek wis tek sep haram. Lah nek wedhus pripun ya tambah padha wae, Pak. Maning nggih, ngempun. Pokoke nampun mati niku jadi bangkai. Maka itu haram untuk dimakan. Tetapi ketika dia masih klepek-klepek masih hidup, itu menjadi halal. Niku ngoten. Wal aslu fi hadis syurutil ayat sabiqati wa ahadis minha marawahu Bukhari wa Muslim an Abi bin Hatim radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza arsalta kalbaka al muallama wasamaita fa amsaka wa qatala fakul wa in akala fala takul fa innama amsaka ala nafsihi. Niki Pak. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melepaskan anjing yang terlatih untuk berburu dan ketika melepaskan kamu membaca bismillah, kemudian menangkap target, kemudian membunuh targetnya itu, maka Nabi katakan fakul, makan saja. Nggih. Ngeculno asu, nggih. Dengan membaca bismillah, anjingnya terlatih, nubruk target,
targete mati. Ya niki Pak. Terus asune mau mboten mangan sedikit pun dari target yang dibunuh. Maka kata Nabi, fakul, makan saja. Hmm. Nggih, ditembak dor mati. Bismillah. Nembake bismillah. Halal. Nembak dor mati maca bismillah. Wingi sing niku bab nek wingi berburu pun lebu nek wingi bab nggih. Niku silakan makan. Niki sing diculne kewan mawon oleh mangan, nak sing ngeculne jenengan dhewe. Ya, kan sing nembak jenengan dhewe berarti halal dan sengaja. Wa in akala fala takul, kata Nabi, apabila anjingmu tadi memakan daging targetnya, fala takul, maka jangan kamu makan. Maka tidak boleh. Wa inama amsakala nafsihi, karena anjingmu tadi dia melukai target bukan menurut suruhanmu, tapi menurut maunya dia sendiri. Ngoten, Mbak. Waruya Bukhari wa Muslim Nabi Salabah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lama sita fi kalbikal ladzi laisa bi muallamin fadrokta dakatahu faqih. Niki dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa yang kamu bunuh dengan anjing kamu yang belum terlatih, kemudian kamu mendapati targetnya tadi masih hidup dan sempat kamu sembelih, fakul, maka makanlah. Niki Pak. Makanya niki hadisnya jelas sahih Bukhari Muslim. Masya Allah. Wa tajuzu zakatu bi kulli ma yajrahu illa bisinin wa dhufurin. Niki Pak. Dan boleh menyembelih niki kan nyembelih. Nyembelihnya itu apa? Bi kulli ma yajrahu, dengan setiap perkara yang bisa melukai, illa bisinin, kecuali dengan gigi, wadhufurin, dan kuku. Jadi ini kalau kita Pak menyembelih binatang itu boleh menyembelih dengan perkara yang tajam. Ini orang Pak, bukan bukan binatang. Jadi kalau kita menyembelih itu dengan alat apa saja silahkan, sing penting tajam. Yang tidak boleh itu kalau alat itu terbuat dari gigi, wadzuhuri, dan kuku. Niki jangan. Nah saat ini mboten enten. Nggih beleh mesti nggih gawe peso lah ngoten. Jaman alitan kula mboten, Pak. Napa? Nggih, welat. Nggih. Ngertos welat nggih. Welat. Nah, wong desa ngerti, Pak. Welat. Wong Surabaya asli karo. Ngoten lho to, nggih. Welat niku pring bambu yang dipocok, sret dibelah itu tajam. Niku jenenge welat. Enten welat, enten welit. Biyen ngoten ae. Napa niku nyuluh manuk ngoten. Bengi-bengi nyuluh manuk, mbelehe karo welat niku biyen ngoten. Terus dibakar. Bakare ning napa lampu petromak jaman biyen. Arek saniki pun mboten ngerti ngoten niku Pak, wis ra duwe lampu petromak, lampu strongking. Pokoknya masa penuh bahagia, masa kecilku. Mengalami masa macam-macam. Insyaallah. Liana azabhu biha fi napa nih ta'dzibil lil hayawani wa huwa al-ghalib hanaqun ala suratil dzabhi. Jadi karena namanya menyembelih itu dengan sesuatu yang tajam, nggih.
Nah, tadi secara spesifik gigi dan kuku itu dilarang untuk digunakan untuk menyembelih binatang. Ini ja'a fil hadis Rafi' radhiyallahu anhu, inna narju anna khafu a'aduwa ghadan walaysat maknan muddan. Afanat biku bil qasabi qala ma'anharu adamu wa dzikra smullahi alaihi faquluhu. Laisa sinu wa dhufru. Wasa ahadatsukum anggalika amasinu wa fa'adhumun wa madhufru famudda al-khubsyati. Niki Pak, niki dari hadis ini diriwayatkan dari Rafi radhiyallahu anhu. Dia Rafi ini cerita dari Rafi bahwa dia apa namanya ma'anharu adamu wa dzikra smullahi alaihi faquluhu. Maka dia bertanya kepada Nabi terkait dengan tata cara menyembelih, maka apa saja yang menyebabkan darah muncrat mengalir deras dengan menyebut asma Allah dari binatang yang halal, maka makanlah. Ya, niki Pak. Laisa sina wa dzufra, tidak dengan menggunakan gigi dan kuku. Niki Pak. Niki keterangan ini jelas diriwayatkan oleh Rafi radhiyallahu anhu bahwa dilarang membunuh memakan binatang yang disembelih tapi tidak dengan pisau yang tajam atau alat yang bisa memotong, tetapi dengan menggunakan kuku dan gigi. Nyun sewu Pak, niki nyun sewu. Sering niki nah enten pertunjukan kuda lumping. Lho, ya dah. Niko ayamnya ayam cemani. Gitu. Nah, langsung Pak dicokot ayam cemani ini, dipangan, getihe diombe. Naudzubillah min dzalik. Niku setan iblis laknatullah. Nah, mulane ora usah melo-melo ngoten niku. Makane lo ngundang setan ngkoncone. Nggih. Pane soal royo piye ciri aku delok. Delok. Bun, walaupun atas nama apa namanya budaya, atas nama nopo nak haram ya tetep haram. Ngoten nggih. Itu juga menyiksa binatang nggih. Jangan dilakukan. Niki dijelaskan Nabi menyampaikan anharud dam. Jadi ngeten, menyembelih itu yang terbaik, darah itu deras, nyemprot dengan deras. Makanya kemarin ketika nyembelih setidaknya bisa 4 urat. 4 urat. Jalan napas, jalan makanan, kemudian 2 pembuluh darah terpotong bareng kalau bisa begitu. Kalau enggak ya satu-satu enggak apa-apa, yang penting keempat urat itu terpotong, minimumnya 2. Kemarin sudah disampaikan. Kalau dengan cara seperti itu, maka nanti dia akan cepat mati binatang itu, dan itu namanya menyembelih dengan ihsan, dengan baik. Wa tahilu zakatu kulli muslimin wa kitabai. Niki menurut Imam Syafi'i disebutkan dan dihalalkan sembelihannya setiap orang muslim. Wong Islam nyembelih halal. Wa kitabai, dan 2 ahli kitab.
sembelihannya orang Yahudi, sembelihannya orang Nasrani niku halal. Niki dateng gene anu mriki Pak nggih. Heeh. Mriki disebutkan Yahudiyun aw Nasranyun liqouli ta'ala illa ma zakaitum. Di dalam surat Al-Maidah ayat 5 wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kamu. Al-Maidah ayat 5. La farqa fil hali baina dzabihati dzakari wa unsa bil ijma, dan tidak ada beda sembelihan orang laki-laki maupun orang perempuan. Lho Pak niki. Lah niki sing masalah. Sing masalah. Nggih. Niki nak Yahudi Nasrani ini wis melenceng. Lah niki. Sing dimaksud mriki Yahudi Nasrani ini isih nyun sewu. Ya mengesahkan Allah. Nak tahu kita isih genep mengesahkan Allah silakan. Tapi kalau sudah mengatakan ya, penggene Quran Gusti Allah mendawuhne laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Ya niki hati-hati nggih. Nah ngoten niku berarti masuk mlebu nggih wong kafir. Nah ngoten. Nah ngoten nggih aja mbok pangan. Cuma ngeten Pak niki tenggene anu pun ditulis gitu. Tapi sebagian ulama nggih sik mulai. Nggih. Niki tergantung imane mawon. Nanti nek lumane negara kafir disuguh lah niku Pak. Tapi nek wong kafir isik Yahudi, sik Nasrani ya wis mungkin jenengan kelaparan nak ra mangan nggih kaliren lah ngoten. Tapi nek isih iso mangan liya mending mangan liya mawon. Masyaallah. Nggih niki kula eling teng Korea. Dijamu makanan masyaallah. Daging kabeh Pak. Enak nggih. Dengan macam-macam. Enten sing disate, enten sing digoreng, enten sing dibakar, enten digawe steak, enten gawe macam-macam. Kabeh daging kabeh, masyaallah. Nggih kula ra mangan. Tak lirik sing iso dipangan apa, tibae ono ning sampingku sego putih. Oh wis putih iki. Tak sampinge meneh enten apa cabe ijo wae cocok iki wis sego mek cabe. Ditakoki kali wong Korea diet, iya aku ngono diet ngoten mawon. Masyaallah, soalnya mboten ngerti Pak. Tapi Pak kalau sekarang sebetulnya nggak ada masalah kalau kita berada di negeri-negeri kafir. Kalau kita tidak disuguhi orang itu banyak Pak produk-produk halal di sana. Makanya beli yang ada minimum ada label halal. Niku ngoten. Tapi yo repot nek kene nek babi diwe label halal. Ya astagfirullahaladzim pun. Wala tahillu dhabihatul majusi wala wasanin. Demikian juga tidak halal sembelihannya orang majusi dan para penyembah berhala. Niki haram mutlak. Masyo ayam tulung Pak nggih. Niki nang Indonesia jenengan hati-hati nang lunga teng Bali. Aku ora mangan babi ngono. Mangan opo? Ayam karo apa? Kambing karo apa? Sapi bakar wah. Sing mbelih sapa? Mbuh. Kan sapi halal, ayam halal mboten, Pak. Nek sing mbelih wong kafir, hati-hati nih. Masya Allah. Dalat ala annahu la yahillu dzabihatu ghairil muslimin wal kitabi wa di annahu sallallahu alaihi wasallam kataba ilal majusi hajara ya'ridu alaihi ma'alisam fama asamaku bila minhu wa min ibni duriban alaihimul jizyah
ala anna la ta'kula lahma dhabihatun wala tunkahalakum imra'atun. Niki Pak. Jadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada orang-orang Majusi dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Barang siapa yang masuk Islam, maka diterima dari mereka. Ya. Jika tidak mau masuk Islam, wamin ibni buribat alaihimul jizyah. Mereka harus membayar jizyah. Kemudian kalau sudah bayar jizyah, Nabi katakan Allah tukalalahum dhabihatun. Supaya orang Islam tidak boleh memakan sembelihan mereka. Mereka bebas, boleh. Dia nggak masuk Islam, nggak apa-apa, tapi asal bayar jizyah. Tapi dengan catatan orang Islam dilarang makan sembelihan mereka. Wala tungkahalahum imro'atan. Demikian juga tidak boleh menikahi orang kafir dan penyembah berhala. Niki Pak. Ojo atas nama cinta. Akhirnya naudzubillah min dzalik. Ya wis makan itu cinta. Panganan cinta mati remek ning akhirat. Nah ngono ta. Makane wong iku mikire aja mikir ning donya tok, donya lho swidak 70 tahun. 70 tahun wis mengke-mengke. Ngono dibelani. Masya Allah. Ini nggih ya boleh. Wa zakatul janini bi zakati ummi ila ayyujada hayyan fayudka. Adapun sembelihan binatang yang ada di perut ibunya mengikuti sembelihan ibunya, kecuali kalau kamu mendapati yang ada di perut ibunya tadi dalam keadaan hidup, maka kamu harus menyembelih kewan meteng. Si meteng kewane Pak dudu wonge nggih. Si meteng kewane. Nek wong meteng nyembelih kewan oleh, sapa gak oleh? Oleh. Lho Pak nenek apa-apa mboten apa-apa Pak nggih. Nah wong Jawa ora oleh. Aja meneh kok wong wedok sing lanange ora oleh. Nggih. Aja nek ngono to nggih. Mboten napa-napa. Niku nyembelih. Nek wonge hamil nyembelih oleh mawon. Nggih. Tapi jenengan khawatir, ya gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Pun. Nah ini sing dimaksud kewan hamil dibeleh mati yang ada di dalam perut itu halal. Jadi janin yang ada di perut binatang yang halal disembelih itu juga ikut sembelihan ibunya. Kecuali kalau jenengan belah kok janine urip. Lah nek urip Pak, ambekan kenduk-kenduk jenengan beleh. Tapi kalau jenengan buka wetenge mati niku melok halal. Ngoten nggih? Kuwi enak niku Pak. Sate gamoh niku. Di sate gamoh. Gak mentolo nggih. Tahu jadi nemene sampai naruh. Nah ini gak roh cukup-cukup dibeleh terus enek anune ngoten ya mboten napa-napa dipangan mawon niku. Niki dalile an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil janini faqala kuluhu fa in syi'tum fa in zakatahu zakatu ummah. Niki ngoten ndak
Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kami bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat dengan janin yang ada di dalam perut binatang yang disembelih, maka Nabi bersabda, makanlah jika kamu mau, karena sesungguhnya sembelihan janin mengikuti sembelihan ibunya. Niki hadis, niki riwahu Abu Dawud. Wa ma quti'a min hayyin fa huwa mayyitun. Niki Pak. Niki pun niki wau jelas nggih sing terkait dengan janin. Berikutnya, wa ma quti'a min hayyin fa huwa mayyitun illa syu'ural muntafa biha bil mafarisi wal malabisi. Niki Pak. Apa yang terpotong dari anggota tubuh binatang yang hidup, maka itu adalah bangkai. Hati-hati nggih. Jenengan nenek wedhus, jenengan bacok kupingi, pedhot, jenengan sop haram. Soalnya napa niku? Ketokane kewan urip. Niku mboten Pak. Oleh Pak, tapi mboten dipangan oleh. Kecuali illa syura, kecuali rambut bulu kaya domba dicukur, ulune digawe klambi niku pareng. Ya, al-muntafa biha bil mafarisi wal malabisi, yang dimanfaatkan untuk alas dan juga untuk pakaian, maka itu boleh untuk dipakai, bukan boleh untuk dimakan. Ya, hati-hati niki. Makanya niku nak wul angsal didamel angsal masya niku diketok saka kewan sing urip. Najis mboten. Nggih, tapi nak bagian tubuhnya binatang yang hidup sampean potong, maka itu jadinya haram. Iku ngoten. Masya Allah. Niki Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an jibabi asnimatil ibili wa yatil ghanami qala ma kutiya minal hayyi fa huwa mayyitun. Niki Pak. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang punuknya unta yang dipotong. Niki Pak. Wasayatil ghanami niki ngoten. Nggih, bagian tubuh daripada kambing hidup yang dipotong, maka Nabi bersabda makuti aminal hayyi fa huwa mayyitun, barang apa saja yang terpotong dari binatang yang hidup, maka itu adalah bangkai. Niki jawabnya kanjeng Nabi jelas dan tegas. Makutia minal bahaimi wahya hayyun wahya mayitun. Rawahu al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim juga demikian. Apa yang terpotong dari binatang yang hidup, maka itu sesungguhnya adalah bangkai. Wa itu antakuna min hayawan ma'kulal lahmi syara'an. Niki wau Pak. Rambut tadi yang bisa diolah untuk jadi pakaian. Itu syaratnya Pak. Syaratnya
antakuna min hayawanin makulal lahmi syar'an, yakni harus terbuat dari binatang yang halal untuk dimakan dengan disembelih secara syariat. Itu yang boleh dipakai. Niki Pak. Wantuk so min hali hayati kama yafham min kalamihi au ba'da dzabihati dzabhan syariatan. Syarat yang kedua Pak, itu tadi Pak, rambut bulu itu tadi diambil ketika binatang itu masih hidup atau diambil ketika binatang itu sudah disembelih, tapi sembelihannya juga harus secara syar. Kewan Pak disembelih tidak dengan cara syar'i, bulunya diambil, digunakan untuk baju, maka itu tetap haram, tidak boleh dipakai. Karena apa? Nyembelihnya tidak dengan cara syar'i. Kecuali kulitnya. Kalau kulit masih boleh. Kenapa? Apabila disamak. Itu pun bolehnya hanya dipakai, bukan boleh untuk dimakan. Nak bulunya tidak boleh kalau tidak disembelih secara syar'i atau diambil pada posisi hidup. Wala tangfasila minal hayyi ala udwihi minhu. Niki Pak, dengan syarat yang ketiga, perkara yang diambil itu tidak menyebabkan binatang itu mati. Nah, diambil kok mati, maka itu tetap tidak boleh dipakai, berarti statusnya bangkai. Nak mungka neng gone napa bulune mboten napa-napa. Wa masyaril maitati ghairul adami wa najisun, karena sesungguhnya rambut binatang apa saja selain anak Adam selain rambutnya manusia, maka itu najis. Semua rambutnya bangkai binatang apa saja itu najis. Wala yaqadu li'annahu la bitabghin. Niki Pak. Dan tidak akan bisa suci. Karena apa? La yudbar. Karena tidak bisa disamak. Rambut tidak bisa disamak. Yang bisa disamak kulitnya. Makanya kalau kulit boleh, walaupun bangkai, kulit apa saja digunakan, tapi bukan untuk dimakan. Tapi digunakan untuk sabu, digunakan untuk boleh. Itu suci kalau disamak. Wa aslu fi tahuriyati ma dzakara qawlu ta'ala ja'alakum min buyutikum sakana wa ja'alakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dhanikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa ubariha wa asyariha asasa wa mata'an ilahi. Ini dalilnya surat An-Nahl ayat 80. Silakan nanti dilihat bahwa binatang-binatang itu tadi, maaf, rambut itu boleh dipakai asal yaitu tadi diambil pada posisi hidup atau disembelih pada dengan cara syariat, dan itu pun rambut atau bulunya binatang yang halal dimakan. Itu pun mawon terkait dengan perkara-perkara yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan, yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai. Makanya niki ngatos. Nggih. 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 Zatnya halal binatang. Tapi niku harame mergo nyolong. Nggih. Pokoknya apa wae nak oleh barang nyolong nggih tetep haram. Harame mergo nyolong. Nggih, niku ngoten.
Binatangi nggih umpama disembelih dengan menyebut asma ya halal jane. Jane halal. Secara zatnya tetap halal, tapi karena caranya salah, maka akhirnya jadi haram. Napa air susu diwehi air tuba dicampur. Banyu susu napa banyu tuba? Ya mendemi kabeh. Lah ngoten ta niku. Nggih, jane banyune yo enak, tapi gara-gara sampean campur racun akhirnya ya jadi semua jadi racun. Makanya di dalam Quran wala talbisul haqqo bil batili. Jangan kamu campur perkara yang hak dengan perkara yang batil. Ojo dicampur. Nggih, menyebabkan semuanya jadi batil. Ngoten. Nggih. Konde. Oh, rambut palsu. Nggih. Niku rambute wong, nah, rambute wong wau suci, tapi tetap haram. Karena itu bukan perkara memakai rambutnya, tapi barang siapa menyambung rambut niku hukumnya haram. Termasuk nyemir rambut dengan warna hitam. Niki pun dijelasne nalikane ngaji Riyadhus Shalihin ngoten. Napa? Nggih. Jadi tadi ketika di buru-buruan tempat yang digigit anjing ya dibersihkan. Ya. Ya, dibersihkan dengan tujuh apa namanya? Salah satu dicampur dengan debu. Itu menurut Imam Syafi'i. Tetap dibersihkan. Ya. Tapi bagian itu saja. Bagian itu saja. Napa nih? Mboten dibuang, dibersih mawon mboten napa. Dicuci mawon mboten napa. Nggih ngoten mawon nggih, ada benar dari Allah, salah dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la nggih, sami nyambung rambut, masih mboten damel ponde, mboten pareng. Nggih. Ngoten nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.